Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Wiwin Winarti. Baik, kakak akan menjelaskan materi kita yang bertema Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Baik, kakak langsung saja menjelaskan poin yang pertama, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang istimewa bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri bersama dengan dianggotanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu besar makna dari kemerdekaan Indonesia terhadap kelangsungan pembangunan Indonesia. Kemerdekaan bagi seseorang adalah hak untuk mengadilkan diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Namun dalam kemerdekaan negara Indonesia, hal ini berarti hak keadilan penuh terhadap negara sendiri dan tidak diatur oleh negara lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sendiri dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, di mana teks proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pangemas Timur 56 Jakarta Pusat. Banyak peristiwa yang penting yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia dalam mendefinisikan kemerdekaan. Poin yang kedua, menuju kemerdekaan Indonesia. Penjajah Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama 3,5 tahun. Namun, penduduk Jepang atas Indonesia telah memberi luka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Untuk mengakhiri penderitaan itu, berbagai upaya telah dilakukan sekuat tenaga, hingga akhirnya kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik memberi keuntungan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Jepang tunduk kepada sekutu, beda pandang antara tokoh tua dan muda, dan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada Kamis 16 Agustus 1945 dini hari. Para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno dan diikuti oleh pemuda bersenjata dan menjemput paksa Bung Karno bersama istrinya Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Sementara itu di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di gedung Pejabon dan sekarang gedung Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Subojo berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Subojo tahu bahwa para pemuda yang telah membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun ia tidak memberitahu di mana tempatnya Soekarno dan Muhammad Hatta berada. Sementara itu, Gios Sofokuento diutus dari Rengas Dengklok untuk memperunding dengan sekelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Gios Sofokuento ditemani paduan Kartawagina dan Wikana menemui Ahmad Subojo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ahmad Subojo diizinkan untuk menjemput dan membawa kembali Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Kamis 16 Agustus 1945 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Ahmad Subojo, Suedero, dan Jueso Konto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subojo bertemu dengan Soekarno-Hatta, Sukarni, Suebojo Sugono, dan Suetarjo Kartohandika Supomo yang tengah melakukan perundingan.
Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kamis 16 Agustus 1945, malam hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pejuang kemerdekaan terus berupaya menyusun teks proklamasi sampai dengan diproklamasikannya. Dan rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akan menyalurkannya beritanya melalui siaran radio, surat kabar, atau surat lainnya. Poin yang ketiga, upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk tindasan serta penjajahan. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia tiap daerah, yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Laut Api, agresi militer Belanda 1, pemberontakan PKI medium 1948, agresi Belanda 2, dan perjuangkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi, yaitu perjanjian Linggajati, perjanjian Renalife, perjanjian Reom Ragien, konspirasi meja bundar. Dan poin yang keempat, upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera jika terpenuhi unsur standar pakai, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Kesejahteraan umum tidak hanya meliputi kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga kesejahteraan lahir dan batin secara tercipta, rasa aman, gotong royong, saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.